Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ya, baik. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Ya, baik. Sebelumnya, materi kita pada hari ini masih lanjut materi sebelumnya tentang pasar modal dan pasar modal syariah. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang mungkin kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian kita juga sudah membahas tentang sejarah pasar modal, kemudian kita juga sudah membahas tentang produk apa saja yang ada di pasar modal syariah. Ada yang bisa menjelaskan singkat mungkin sebelumnya apa itu pengertian dari pasar modal? Ya, silakan. Oke, baik. Ada yang mau menjawab lain? Apa yang dimaksud dengan pasar modal atau bercerita sedikit lah tentang pasar modal? Ya, silakan. Reksadana. Oke. Ya, baik. Itu materi kita sebelumnya ya. Jadi tentang pasar modal, kemudian sejarah, kemudian ada beberapa produk yang ditawarkan di pasar modal. Nah, pertemuan kita kali ini masih lanjut tentang pasar modal dan pasar modal syariah. Tapi lebih mendalam lagi karena capaian pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah ketepatan merencanakan investasi melalui instrumen pasar modal. Jadi kalian harus bisa merencanakan kira-kira nanti kalau saya mau berinvestasi di pasar modal, instrumen atau produk apa yang akan dipilih untuk berinvestasi di pasar modal. Kemudian yang kedua, ketepatan merencanakan investasi melalui instrumen pasar modal syariah. Jadi ada dua pasar modal yang berbeda, ada pasar modal, ada pasar modal syariah. Jadi kalian harus bisa merencanakan kira-kira mau berinvestasi dalam produk yang mana. Kemudian yang ketiga, ketepatan merencanakan investasi melalui produk derivatif pasar modal dan pasar modal syariah.
Yang terakhir adalah ketepatan merencanakan investasi dengan melihat perkembangan pasar modal syariah. Jadi mungkin nanti melalui perkembangan ini maksudnya, kalau tadi mungkin kalian hanya mau berinvestasi dalam produk saham saja, namun ternyata ketika melihat perkembangan pasar modal, oh ternyata ada produk-produk yang lain nih gitu, ada produk derivatif lainnya. Oh saya kayaknya mau berinvestasi dengan produk yang lain karena melihat perkembangan dari pasar modal dan pasar modal syariah. Itu ya, jadi ada 4 capaian pembelajaran yang harus kita capai setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, nanti akan saya kasih ada kasus, kemudian silakan kalian memecahkan kasus tersebut. Kita bagi menjadi 6 kelompok. Di sini ada sebagai pelaku, kemudian ada sebagai korban, kemudian ada sebagai investor legal, ada sebagai otoritas jasa keuangan, ada kelompok yang menjadi Bursa Efek Indonesia, dan ada kelompok yang menjadi perusahaan sekuritas. Tentu kalian sudah tahu ya, masing-masing peran dari keenam ini gitu ya. Ya, bahan yang harus disiapkan yang pertama adalah laptop, kemudian buku tentang investasi, yang ketiga adalah karya ilmiah tentang investasi atau pasar modal. Ini adalah kasusnya. Jadi disimpulkan dari kasus ini, maksudnya kalau kita lihat di Indonesia saat ini bahwa banyak berkembang investor ilegal atau investasi ilegal. Jadi kalau dilihat di sini kerugian Indonesia itu mencapai 109,67 triliun rupiah karena banyak investasi bodong. Ya. Nah, jadi melihat maraknya dari investasi bodong ini, jadi mari kita pecahkan kasusnya hari ini. Kira-kira kalau dari sudut pandang pelaku, ya, kalau dari sudut pandang pelaku, kok bisa sih dia berinvestasi bodong? Kemudian dari sudut pandang si pelaku atau yang ngajak nih ya, yang ngajak untuk berinvestasi, kira-kira apa sih triknya dia sehingga kok bisa Indonesia itu sampai rugi sampai ratusan triliun gitu ya, bukan cuma ratusan miliar tapi ratusan triliun. Kemudian kita lihat juga kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, kemudian perusahaan sekuritas dalam menangani dari investasi bodong ini tadi. Kemudian juga kita akan mendengar pengalaman dari orang-orang yang sudah berinvestasi di dunia pasar modal. Kita bagi menjadi 6 kelompok. Untuk membagi kelompoknya kita berhitung 1 sampai 6. Nanti yang nomor 1 berarti gabung dengan nomor 1, yang nomor 2 gabung dengan nomor 2, dan seterusnya. Ya, kita hitung dari ujung. Udah ya? Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kursinya ditarik nggak apa-apa ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di sana gitu ya. Ya. Sebagai pelaku. Ya, pelaku kira-kira satu, kenapa menjadi pelaku? Ya. Dua, kira-kira trik apa sih? Oh, ternyata orang Indonesia ini kenapa dia bisa dengan mudahnya untuk berinvestasi ilegal? Atau kok gampang banget sih orang ini diajak untuk berinvestasi gitu kan? Padahal udah jelas-jelas nih ilegal gitu. Kan bisa jadi mungkin karena kurang pengetahuan, kurang literasi, salah satu alasannya kan. Nah, kemudian yang sebagai korban juga bercerita, apa sih, kok bisa sih saya ini tertipu gitu, ya. Nah itu. Yang kelompok 3 tadi, 3, 4, 5, dan 6 sebenarnya memberikan solusi apa, ya. Solusi apa untuk menghindari dari investasi bodong, ya. Berapa menit? 10 menit, 15 menit selesai dah? 15 ya? Ya, dibuat dalam bentuk PPT, jadi nanti kalian presentasikan di depan.
kirim di grup aja nanti PPT-nya. Jadi salah satu perwakilan dari kalian menyampaikan yang sudah kita diskusikan hari ini gitu ya. Oke, sudah semua? Ya boleh ke saya, halo. Hai. Nah, hai, halo. Ya, oke. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami bahas mengenai pelaku ataupun kami yang memberikan ataupun mengarahkan korbannya untuk mengikuti investasi bodong. Mengapa kami harus menjadi pelaku? Itu mungkin pertanyaan pertama. Mengapa kami harus menjadi pelaku? Ini karena kami melihat dari suatu sisi di mana keinginan manusia itu sendiri inginnya menjadi kaya dan instan dan cepat. Jadilah kami di sini mendapatkan itu dan akhirnya kami menarik para pelaku investasi bodong tersebut supaya masuk dan berinvestasi pada kami. Intinya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana trik kami dapat menarik korban agar tertarik mengikuti investasi bodong atau ilegal? Yang pertama, ini menjanjikan keuntungan yang benar, yang besar dengan minimnya risiko. Sehingga dengan modal yang tidak terlalu besar dapat membuat keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini dimana seperti yang saya sampaikan tadi, sifat atau keinginan manusia itu sendiri ingin menjadi kaya dengan mudah ataupun bisa dikatakanlah perubahan sedikit, pokoknya menjadi besar seperti itu. Selanjutnya, karena ini minim pengetahuan orang-orang atau masyarakat awam mengenai investasi bodong, ini juga menjadi daya tarik kami untuk memberikan investasi bodong mengenai saham-saham yang tidak legal ataupun yang tidak masuk dalam statement OJK atau yang keuangan itu. Bursa Efek Indonesia. Nah, yang terakhir ini kami menambahkan informasi yang tidak tepat mengenai investasi atau tempat kami berinvestasi. Kami bisa menambahkan informasi mengenai misalnya Jack Ma loh bisa berinvestasi di sini dan bisa sukses loh gara-gara ikut investasi ini. Tapi yang kami kasihkan ke masyarakat itu merupakan link-link yang bukan atau yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam tempat investasi kami. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Padahal saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti bisa kita simpulkan alasannya ada 3 ya secara garis besar ya. Yang pertama, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah orang yang mau enak nggak mau susah ya. Benar? Ya, jadi ketika ditawarkan sesuatu yang menarik itu langsung selama itu kayaknya ini menggiurkan nih, nggak perlu kerja capek-capek tapi uangnya banyak. Kemudian yang kedua apa tadi? Triknya yang memberikan informasi palsu. Jadi dia ngasih tahu bahwa ini loh orang-orang yang sudah sukses dengan berinvestasi di sini. Ini loh orang-orang jadi kaya raya karena berinvestasi di sini. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan atau literasi. Nah, itu jadi yang menyebabkan kenapa
tidak mengetahui pengetahuan yang cukup tentang investasi dan bagaimana cara kerjanya. Pasar modal kebanyakan masyarakat tergiur oleh janji keuntungan yang tidak realistis atau tidak memahami risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Kebanyakan masyarakat itu berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu ada untungnya. Yang kedua, mereka mudah terpengaruh oleh kepercayaan orang lain, seperti contohnya dalam iklan, televisi, ataupun teman-teman yang sering-sering sharing untuk berinvestasi. Hal inilah yang membuat mereka berpikir bahwa investasi ini adalah peluang yang besar dan terlalu bagus untuk tidak dilewatkan. Dan yang ketiga, mereka terlalu cepat membuat keputusan tanpa mempertimbangkan semua faktor yang terkait seperti risiko potensi keuntungan. Nah, dari keuntungan ini bisa mereka simpulkan bahwa mereka bisa berinvestasi, tetapi mereka tidak memikirkan apapun risiko atau pertimbangan yang mereka lakukan. Seperti mereka berinvestasi uang dalam saham keseimbangan. Nah, jadi di saham itu mereka berpikir, wah ini bagus nih untuk berinvestasi, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu bisa jadi untung atau rugi. Yang keempat, mereka tidak menyadari bahwa investasi yang mereka lakukan adalah penipuan. Nah, penipuan investasi yang seringkali mereka lakukan oleh individu atau perusahaan yang mengelabui orang dengan janji-janji keuntungan yang tidak realistis dan dengan menyembunyikan informasi yang penting. Nah, dari sanalah mereka banyak tertipu. Nah, ketika mereka tertipu itu, mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu dapat merugikan diri sendiri. Dan adapun kesulitan ekonomi yang menyebabkan masyarakat ingin cepat kaya dengan mengikuti investasi bodong tanpa mempertimbangkan akibat yang akan dialaminya. Setelah itu, kurangnya informasi perusahaan yang seringkali perusahaan tidak memiliki situs web atau informasi memadai tentang perusahaan, tim manajemen atau sejarah operasi mereka. Yang terakhir, tergiurnya dengan janji keuntungan yang besar yang diberikan oleh para penipu. Nah, ketika kita ketipu sebagai korban dalam investasi, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melapor ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Setelah itu ada kemungkinan uang yang kita investasikan itu bisa kembali, dan jika tidak, nanti seperti itu. Baik, sekian penjelasan mengenai penipu sebagai korban dalam penipuan investasi bodong. Maaf tidak ada salah kata atau yang kurang memadai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kurang lebih alasan antara pelaku dan korban itu sama. Ya, yang paling penting itu sebenarnya adalah tergiur, nggak mau susah tapi mau kaya, gitu ya. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya ya. Artinya kelompok yang 3, 4, 5, dan 6. Jadi kurang lebih apa sih solusinya kalau kita ditawarkan investasi yang ilegal, ya kan? Ya, silakan. Mana tahu benaran nanti terjadi OJK ya.
bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia. Selanjutnya ada visi dan misi OJK, dan di sini yang kami beri warna merah yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan di mana visi dan misi ini berkaitan dengan kasus yang sedang dibahas. Ini ada beberapa pelaku usaha dan jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Nah, untuk kasus yang tadi telah terjadi, sebenarnya OJK telah mengambil beberapa langkah. Terutama, OJK telah mendirikan SWI atau Satgas Waspada Investasi yang dikuatkan supaya ada pencegahan dan penanganan jika ada laporan seperti investasi bodong, pinjol ilegal, dan produk uang ilegal lainnya. Oke, dalam kasus ini ada beberapa langkah yang akan kami ambil sebagai OJK. Yang pertama yaitu dengan terjadinya kasus pinjol atau investasi bodong ini, yang akan pertama dilakukan itu penegakan hukum dan penyelidikan. Jika terdapat laporan tentang kasus-kasus seperti ini, itu akan segera diproses oleh OJK melalui penyelidikan, kemudian pelaku akan dibawa ke pengadilan. Selanjutnya itu kampanye edukasi. Tadi telah dijelaskan salah satu penyebab kenapa tertariknya si pelaku untuk melakukan penipuan ini yaitu karena kurangnya literasi dari masyarakat. Maka dari itu, kami sebagai OJK akan memberikan kampanye edukasi kepada masyarakat awam, dan kalau bisa itu menyeluruh sampai ke seluruh kalangan masyarakat, karena kemungkinan besar target yang ditargetkan oleh pelaku adalah masyarakat kecil yang bisa juga dibilang itu gaptek. Selanjutnya adalah kerjasama dengan lembaga keuangan, peraturan dan pengawasan yang lebih ketat, yaitu salah satu yang dilakukan adalah dengan mendirikan tadi Satgas Waspada Investasi untuk menghindari terjadinya lagi dan lagi banyaknya investasi bodong yang akan merugikan negara kita. Untuk penipuan atau investasi bodong ini juga kadang terjadi lintas negara. Maka dari itu kami sebagai OJK akan mengadakan kerjasama internasional dengan negara-negara lain untuk sama-sama mengawasi transaksi-transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu pelatihan bagi petugas penegak hukum. Ini akan memberikan pelatihan khusus kepada penegak hukum mengenai bagaimana sih investasi yang bagus atau yang baik, sehingga penegak-penegak hukum juga dapat melakukan identifikasi terhadap kasus-kasus tersebut. Selanjutnya yaitu memberikan hak perlindungan konsumen, dan yang terakhir kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Seperti yang kita baca bersama bahwasanya tadi di kasus tersebut yang menjadi target atau korban adalah mahasiswa. Jadi OJK, kami sebagai OJK akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengedukasi mahasiswa ataupun siswa-siswa yang berada dalam lembaga tersebut untuk dapat lebih mengerti tentang bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar yang sah menurut hukum. Oke, kira-kira seperti itu yang akan kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Bursa Efek Indonesia, ya, materi saya nggak terlalu berat. Kalau kami di Bursa biasanya ngomongnya itu sekolah pasar modal level 1. Mungkin teman-teman semua pikir sekolah pasar modal itu terlalu berat lah, gitu. Belajarnya banyak gitu. Nah, kalau di kami itu nggak berat, namanya SPM level 1, tapi lebih ke sharing session gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya tip atau trik untuk menghindari investasi ilegal tadi. Kalau di OJK itu
Nah, kalau OJK itu lebih mendalam ke pengawasan, mengatur. Nah, kalau kami di bursa itu sebagai mengedukasi teman-teman semua, mahasiswa dan lini masyarakat untuk lebih mengenal dan lebih aware apa itu investasi legal dan apa itu pasar modal. Yang pertama itu triksnya memiliki pengetahuan tentang pasar modal. Nah, itu tugas kami mengedukasi tidak hanya ke mahasiswa dan masyarakat, tapi kami mengedukasi ke SMA, ke dosen-dosen dan ke pelaku-pelaku UMKM biar teman-teman dan masyarakat ini bawah lebih aware, lebih tahu mengetahui tentang pasar modal tersebut. Yaitu yang kedua itu mengikuti perkembangan informasi terkait pasar modal. Teman-teman tidak usah ribet lagi. Seandainya kami tidak mengedukasi teman-teman semua, kalian bisa searching di Google. Nah, kalau di bursa itu ada namanya, webnya itu Bursa Efek Indonesia. Nama aplikasinya boleh kalian download, namanya itu New IDX Mobile. Nah, itu semuanya sudah lengkap tentang di II atau pendekatan Islamic Index. Itu kalian bisa akses semua, tidak usah ribet, bisa di rumah dan kapanpun. Dan yang keempat, yang ketiga itu tergiur dengan perusahaan yang menawarkan keuntungan yang besar, tetapi resikonya kecil. Tidak itu, mungkin teman-teman tadi yang ilegal itu menggiurkan, resikonya kecil. Tapi kami di Bursa Efek tidak menjamin perusahaan yang menawarkan keuntungan besar. Resikonya kecil juga. Tapi kami mengedukasi, ini mau caranya kaya, tapi menawarkannya seperti ini. Dan juga untuk resikonya itu kalian bisa pilih sendiri, tergantung profil resiko kalian sendiri. Dan yang keempat itu, sebelum berinvestasi cari tahu dulu informasi mengenai perusahaan serta produknya. Nah itu seperti ibaratkan membeli kucing dalam karung. Gimana kalau kita mau berinvestasi tapi tidak tahu perusahaannya mana mau kita investasikan? Saya ibaratkan pena atau minuman yang sering kalian beli di Indomaret. Nah itu karena ada wujudnya, ada sahamnya, itu yang bisa kalian beli. Yang kelima, berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK serta memiliki riwayat yang bagus. Terdaftar di OJK satu. Untuk terdaftar dan diawasi oleh OJK boleh langsung kalian akses di IDX Mobile tersebut. Di situ udah lengkap peraturan, nomor terdaftar OJK-nya di situ semua, nggak usah ribet. Dan untuk riwayat yang bagus ada juga, keuangan yang bagus, perusahaan yang bagus, sudah lengkap semua di aplikasi saat itu. Yang keenam itu tidak mudah percaya informasi yang hoax. Nah, guna itulah kita sebagai mahasiswa lebih aware dan lebih mengetahui ini investasinya ilegal atau enggak gitu. Jadi sebagai mahasiswa itu kenali dulu. Ini beritanya hoax atau enggak sebelum kita share atau memberi ke teman-teman semuanya. Selanjutnya itu gimana atasi pasar modal tadi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tadi di awal pelajaran kita sudah mengetahui apa sih pasar modal itu. Saya lebih singkat aja. Saya memiliki perusahaan, kalian nggak tahu investasinya di mana. Nah, itulah gunanya pasar modal, mempertemukan para investor di perusahaan. Dan juga teman-teman seandainya punya usaha UMKM, misalnya Winda tadi menjelaskan punya usaha UMKM di bidang kue gitu, maunya melantai di pasar modal atau IPO, bisa tuh. Tapi kami tidak bisa membuat IPO, bisanya itu barengan sama teman-teman sekuritas yang lainnya. Nah, sebagai manfaat pasar modal tersebut, yang satu sebagai pembiayaan. Apabila teman-teman
sudah IPO, biasanya rata-rata mengumpulkan dana dari Bursa Efek Indonesia itu 5 miliar sampai 20 miliar rupiah. Gitu. Nah, apabila kalian sudah IPO gitu. Nah juga sebagai investor, anaknya saya investor tuh masih bingung investasinya dan juga terlalu banyak tuh. Nah gunanya itu sebagai bahan investasi, di mana di BN itu menyarankan likuiditas dan perusahaan-perusahaan yang tercatat gitu. Dan untuk perusahaan sebagai penyemaran pemilikan perusahaan. Nah, apabila teman-teman sudah dapat bocoran dana, nggak mungkin teman-teman semua mau masukkan 5 miliar ke perusahaan tersebut. Lebih baik teman-teman buka gerai lagi gitu, biar menambah pengalaman lapangan pekerjaan untuk teman-teman semua gitu. Nah, langkah untuk teman-teman, saya sendiri mau mungkin banyak pasar modal apa itu. Langkahnya yang pertama mudah, pahami tujuan investasi. Pertama, kalian berinvestasi itu untuk apa? Apakah untuk pendidikan ke, atau dana pensiun ke? Dan juga investasi itu ada juga namanya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Seandainya kalian jangka pendek, namanya itu trading. Kalau jangka menengah itu trading, kalau jangka panjang itu long trading. Nah, yang kedua itu kenali, saya sudah ngomong juga tadi, kenali profil risiko teman-teman semua. Seandainya kalian mau cari-cari aman, ada tempat untuk membeli saham-saham yang memang likuiditasnya bagus dan untuk jangka panjang. Yang ketiga itu pelajari alternatif investasi. Pelajari dan pelajari ini namanya instrumen pasar modal. Yang pertama itu ada saham, dan yang kedua itu ada obligasi, reksadana dan ETF. Mungkin teman-teman masih awam apa sih obligasi, apa sih saham itu. Jadi saham itu surat berharga yang ditawarkan kepada investor. Kalau obligasi itu surat berharga negara yang ditawarkan kepada kita semua. Tapi yang mengeluarkan itu ada negara, ada juga perusahaan swasta. Yang keempat itu pahami tingkat resiko produk tersebut. Yang kelima itu tentukan batasan investasi. Yang keenam tentukan strategi investasi, dan ketujuh manfaat profit jasa profesional. Yang ketiga itu mempertahankan tujuan investasi. Mungkin ini prinsip teman-teman semua enggak usah ribet. Yang utama, kalau kalian mau berinvestasi di pasar modal, alangkah lebih baiknya mengenali profil resiko kalian terlebih dahulu dan mengenali emiten yang kalian mau beli tersebut. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kata yang salah diucapkan, saya mohon maaf. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan dari perusahaan sekuritas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bagian kelompok 5 akan menjelaskan kenapa itu sekuritas. Investasi di sekuritas. Baik, sekuritas itu sendiri ialah istilah umum yang digunakan dalam keuangan untuk merujuk pada instrumen keuangan atau surat berharga yang dapat diperdagangkan
yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Instrumen ini mencakup berbagai jenis aset keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat deposito berjangka, unit penyertaan reksadana, dan berbagai derivatif keuangan. Fungsi dan peran penting lembaga sekuritas dalam pasar keuangan. Baik, solusi dari lembaga sekuritas terkait investasi bodong kepada para investor. 1. Diversifikasi portofolio. Sekuritas biasanya mendorong investor untuk mendiversifikasi portofolio dengan mereka dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan atau sektor industri. Dengan melakukan diversifikasi, risiko investasi dapat dikurangi. 2. Pendampingan pemegang saham. Sekuritas sering menyediakan layanan konsultasi dan rekomendasi investasi kepada pemegang saham. Hal ini membantu investor membuat keputusan yang lebih terinformasi. 3. Penyediaan informasi yang transparan. Sekuritas harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk investasi yang mereka tawarkan. Hal ini memungkinkan investor untuk memahami risiko dan potensi pengembalian investasi. 4. Edukasi investor. Banyak sekuritas yang mengadakan seminar, webinar, atau menyediakan materi edukasi untuk membantu investor memahami cara berinvestasi dengan bijak dan mengidentifikasi investasi yang berisiko. 5. Penilaian risiko. Sekuritas dapat membantu investor dalam menilai tingkat risiko yang terkait dengan berbagai investasi. 6. Pemeriksaan kepatuhan hukum. Sekuritas harus memastikan bahwa semua investasi yang mereka tawarkan mematuhi hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku. 7. Pemeriksaan kepatuhan hukum. Sekuritas bekerja sama dengan otoritas pasar modal dan lembaga pengawasan untuk mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas ilegal atau penipuan dalam pasar modal. 8. Penyediaan akses ke riset dan analisis. Sekuritas sering memberikan akses kepada investor untuk riset dan analisis pasar yang dapat membantu mereka membuat keputusan investasi yang informasi. 9. Kewaspadaan terhadap tawaran selalu bagus. Sekuritas mendorong investor untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tawaran yang terlalu menggiurkan seringkali menjadi sinyal peringatan. 10. Konsultasi dengan penasehat keuangan. Mengonsultasi secara investasi dengan penasehat keuangan yang kompeten bisa menjadi solusi yang sangat baik. Mereka dapat memberikan nasihat yang lebih terperinci sesuai dengan situasi keuangan individu. Dari beberapa solusi di atas, penting untuk para investor melakukan due diligence sebelum berinvestasi, memahami risiko yang terkait dengan setiap investasi, untuk menggunakan layanan dan rekomendasi dari sekuritas yang terpercaya agar dapat membantu investor untuk menghindari investasi bodong. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, sebagai seorang yang sudah berpengalaman
investasi legal, terlebih dahulu kita memahami apa itu investor. Investor adalah setiap entitas atau orang yang menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan imbalan berbentuk uang atau saham. Aktivitas menanamkan modal tersebut dinamakan investasi. Nah, sedangkan investasi bodong yaitu penipuan dalam bidang penanaman modal. Investasi ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, investasi itu ada dua jenis, yaitu investasi legal dan ilegal. Investasi legal itu investasi yang diperbolehkan. Menurut laman OJK sendiri, ada beberapa jenis investasi yang diperbolehkan. Pada pasar modal, misalnya mencakup saham, obligasi, suku, dan reksadana. Pada pasar spot, OJK juga mengawasi trading emas, forex, kripto hingga falas. Investasi yang tidak diperbolehkan yaitu simple shopping atau money game dengan modus e-commerce, PT Reklam Jaya atau penjualan dengan skema MLM tanpa izin, PT Wisengeni Auto Trading atau perdagangan robot trading tanpa izin. Kenapa harus memilih investasi legal? Yang pertama yaitu karena investasi resmi pasti memiliki pengawasan. Dalam hal ini, ada beberapa investasi yang diawasi oleh OJK serta melindungi masyarakat sebagai konsumen. Salah satunya yaitu reksadana. Yang kedua, OJK juga memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat mengecek investasi resmi melalui nomor telepon khusus atau website. Ada beberapa tips untuk menghindari investasi bodong. Yang pertama, yaitu sebelum melakukan investasi di perusahaan multi level, cari tahu dulu informasi mengenai perusahaan, karyawan, dan produknya. Yang kedua yaitu minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjual dari perusahaan terkait. Yang ketiga yaitu semakin besar keuntungan yang diiming-imingi, semakin besar pula risiko kerugian yang akan dialami. Sebaliknya, jika keuntungan itu sedikit, maka risiko yang diajukan itu juga sedikit. Yang selanjutnya yaitu menghindari promotor yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Jikalau promotornya saja tidak bisa menjelaskan apa itu rencana perusahaan, itu bisa menjadi pertimbangan untuk kita melakukan investasi tersebut. Yang selanjutnya itu cari tahu apakah ada permintaan atau produk sejenis di pasaran. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi kita sudah memecahkan satu kasus di depannya ya. Jadi dari berita, dari sumbernya CNBC Indonesia, di sana dikasih tahu bahwa Indonesia itu ternyata mengalami kerugian sampai ratusan triliun karena adanya investasi bodong yang bertebaran di Indonesia, gitu ya. Jadi karena capaian pembelajaran kita tadi adalah mahasiswa mampu merencanakan investasi ya di pasar modal maupun di pasar modal syariah. Jadi sebenarnya bentuk investasi itu tidak hanya ada di pasar modal maupun di pasar modal syariah. Tadi dari kelompok 6 ya sudah disampaikan juga ada investasi emas, itu bisa dilakukan melalui pegadaian maupun perbankan syariah. Kemudian juga ada investasi forex ya. Nah, forex legal nggak? Tahu nggak? Legal. Nah, legal ya. Di Indonesia masih ilegal. Di Indonesia masih ilegal. Nah, jadi harus dicari tahu dulu nih kira-kira investasi yang legal itu apa saja. Ada tadi yang kemarin ya dari apa istilahnya itu yang robot trading, ya kan yang ramai kemarin. Nah, itu juga investasi yang tidak legal. Nah, jadi yang perlu diwaspadai itu artinya atau yang perlu dipahami terlebih dahulu, cari tahu dulu ini investasinya legal atau tidak legal. Karena kita belajarnya adalah merencanakan investasi di pasar modal dan pasar modal syariah. Jadi yang harus kalian pahami adalah apa sih produk yang ada di pasar modal maupun di pasar modal syariah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita adalah anak ekonomi syariah, tentu yang harus kalian pahami benar-benar adalah bagaimana merencanakan investasi di pasar modal syariah. Jadi kita lupakan sejenak pasar modal, kita ke pasar modal syariah. Jadi
bukti penyertaan modal kita terhadap sebuah usaha. Misalnya negara mengeluarkan sukuk untuk membangun jalan raya. Jadi kalau diistilahkan di pasar modal itu surat hutang ya, tapi karena di syariah jadi dinamakan dengan bukti penyertaan modal. Jadi kalau negara mau bangun misalnya jalan raya, tapi negara ini nggak punya modal cukup gitu, sehingga mereka mengeluarkan sukuk. Nah kita sebagai masyarakat Indonesia itu bisa untuk menyertakan modal yang kita miliki untuk bersama dengan negara membangun jalan raya ini tadi. Nah itu adalah bukti penyertaan modal kita kepada negara untuk membangun sebuah jalan raya. Misalnya itu hanya contoh dari sukuk gitu ya. Sukuk juga tidak hanya dikeluarkan negara, tapi juga dikeluarkan oleh pihak swasta. Kemudian produk investasi apa lagi yang ada di pasar modal syariah? Saham syariah. Nah kalau sekarang kan enak nih, nggak kayak kita mikir kira-kira saham ini syariah nggak ya gitu. Kita cari tahu dulu misalnya ayat Al-Qur'annya gitu kan, kira-kira ini melanggar nggak gitu. Yang paling gampang sebenarnya dari perusahaan sekuritas biasanya ketika kita memilih saham rokok aja misalnya ya, saham rokok, nah itu langsung keluar pop up-nya gitu ya. Kalau kalian pernah kan kalian transaksi saham ya, nah ya. Jadi kalau kalian pernah transaksi saham langsung keluar pop up-nya, saham ini bukan saham syariah gitu. Itu cara gampang untuk berinvestasi saham syariah. Apalagi produknya yang ada di pasar modal syariah, sukuk, saham syariah, terus reksadana syariah. Kalau obligasi bukan produk pasar modal syariah ya. Obligasi itu produk dari pasar modal. Oke, jadi dari kasus yang kita pelajari hari ini, harapannya adalah karena kalian adalah orang yang sudah belajar tentang investasi yang legal. Yang pertama adalah jangan pernah menjadi korban investasi bodong atau yang ilegal, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian artinya saat ini sekarang kalian sudah mampu untuk merencanakan atau kalian tahu nih, oh saya kalau mau berinvestasi di pasar modal syariah untuk produk apa saja yang akan kalian pilih, kalian sudah tahu. Apa aja tadi? Saham, terus reksadana syariah, terus sukuk, yaitu beberapa produk yang ada di pasar modal syariah. Kemudian sebagai mahasiswa, ya, sebagai mahasiswa tentunya kalian adalah corong utama untuk melaksanakan atau untuk tahu bahwa untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa investasi itu ada dua macam secara garis besar, ada investasi yang legal dan ada investasi yang ilegal. Jadi sebagai corong tentu kalian punya kewajiban untuk menyampaikan atau mensosialisasikan produk pasar modal atau pasar modal syariah kepada keluarga atau tetangga ya. Ini loh ada produk investasi yang legal yang bisa untuk dipilih sebagai sarana investasi di masa yang akan datang atau sebagai sarana investasi untuk keperluan di masa yang akan datang. Tujuan investasi kan itu ya, untuk berjaga-jaga kalau di masa yang akan datang kita membutuhkan dana atau keuangan, kita punya investasi gitu ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Jadi tugasnya adalah kalian melaksanakan sosialisasi kepada tetangga atau kerabat terdekat untuk mengenai produk yang ada atau produk pasar modal dan pasar modal syariah yang dilengkapi dengan foto sosialisasinya beserta laporan singkat pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang kalian lakukan. Bisa dipahami? Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Applause dulu untuk kita semua. Ternyata dalam waktu singkat kalian bisa memecahkan kasus yang ada di Indonesia. Itu ya kurang lebih ya. Ya baik, terima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Semoga apa yang kita lakukan mendapat